Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana perasaannya siang hari ini? Senang. Bahagia? Sedih? Sedih. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, perasaan yang bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, coba deh kita, aku mau ngajak teman-teman untuk ngerenung sebentar. Pernah nggak sih kita tuh ngerasa kalau misalkan gaji aku naik, aku bakalan happy, atau mungkin aku bakalan tenang nih kalau urusannya ini tuh udah selesai, atau mungkin aku bakalan seneng kalau misalkan dia tuh bisa ngertiin perasaan aku. Pernah nggak teman-teman ngerasain? Pernah. Kalau misalkan pernah, berarti itu tandanya teman-teman tuh lagi masang standar. Kalau A terlaksana, kalau A selesai, kalau A terjadi, berarti aku bakalan bahagia. Jadi kebahagiaan yang teman-teman rasain itu tergantung pada apa yang ada di luar diri teman-teman, pada sesuatu yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd 2 ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Nah, di ayat itu Allah itu nggak bilang kalau misalkan hati mereka tentram dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, tapi hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat Allah mereka bisa tentram. Ini tuh sebenarnya sebuah pilihan teman-teman. Kita mau milih jadi orang yang tenang dengan cara berzikir, mengingat Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, dan balasannya itu adalah ketenangan dan ketentraman itu. Coba deh kita lihat lagi teladan kita, yaitu Rasulullah SAW. Hidup beliau itu gak pernah luput dari yang namanya ujian. Dihina, dicaci maki, difitnah, dilempari batu. Bahkan beliau tuh sampai harus hijrah, yang dimana harus meninggalkan Makkah sebagai kota kelahirannya. Tapi apakah semua hal itu tuh bikin beliau jadi orang yang pesimis? Tidak, enggak sama sekali. Bahkan ya, justru beliau tuh ngasih kita pelajaran prinsip yang mantap, di mana beliau bersabda yang artinya, sungguh luar biasa urusan orang mukmin, semua urusannya itu baik, dan hal itu hanya ada pada orang mukmin. Jika dapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika dapat kesulitan atau kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ini sebenarnya rumus rahasianya teman-teman. Jadi kita nih sebagai orang mukmin itu tuh udah punya senjata sebenarnya buat bikin kita tuh menang dalam segala situasi. Hadapi hal senang, apa tadi? Bersyukur. Syukur itu bikin nikmat kita ditambahin, hati jadi adem. Terus hadapi hal susah, apa tadi? Bersabar. Kalau bersabar itu bikin kita jadi dinaikkan derajatnya dan dapat pahala yang gak terhingga. Jadi bahagia itu tuh sebenarnya bukan maksudnya hidup kita lurus-lurus aja, tapi bahagia itu
Artinya, kita memiliki remote control untuk memilih respon yang tepat dalam setiap episode hidup. Nah, aku nih ada beberapa cara untuk bahagia dalam keseharian. Yang pertama, pilih untuk melihat yang bawah, bukan yang atas. Coba deh, alih-alih daripada teman-teman tuh ngeliatin teman yang kerjaannya jalan-jalan ke luar negeri, liburan, healing, beli skincare, belanja, foya-foya. Coba deh teman-teman milih untuk melihat tetangga sebelah yang lagi kesulitan. Ini tuh bukan berarti bikin kita jadi senang atas penderitaan orang lain, tapi sebenarnya buat bikin kita jadi sadar bahwa loh ternyata Allah itu tuh masih ngasih rezeki yang cukup loh untuk kita. Berarti teman-teman udah milih untuk bersyukur. Terus yang kedua, pilih untuk berbagi. Percaya atau enggak teman-teman, kalau misalkan teman-teman lagi sedih, lagi sad, lagi aduh hati ini tuh gak karuan rasanya, coba untuk berbuat baik. Contohnya, bantuin orang lain, bagi-bagi makanan, atau yang paling sederhana, senyumin orang-orang yang ketemu sama kita. Rasanya itu tuh bakalan berbeda daripada teman-teman tuh cuma sekedar lock in our room and overthinking gitu. Berbagi itu bakalan jadi obat yang dimana dia tuh bisa nyembuhin hati yang lagi sedih. Terus yang ketiga ada pilih untuk ikhlas dan menerima. Aku tuh tahu banget ikhlas sama menerima itu bukanlah hal yang mudah, pasti berat banget rasanya. Tapi ini tuh kuncinya tuh ada di sini. Kalau misalkan teman-teman udah berbuat sesuatu, melakukan sesuatu dengan maksimal, terus setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah. Penerimaan itu bakalan bikin kita gak gampang kecewa dan frustasi. Teman-teman, intinya tuh sederhana banget. Jadi jangan biarkan perasaan bahagia itu ditentukan oleh sesuatu atau hal-hal yang ada di luar kendali kita. Contoh, macet di jalan, tingkah orang lain, itu semua kan ada di luar dari kendali kita. Tapi respon kita terhadap macet, terhadap tingkah orang lain, itu semua tuh ada dalam kendali kita. Kita yang memilih untuk mau ngomel sepanjang jalan atau mau dengerin murotal sambil bersabar. Terus mau nyimpan dendam atau mau memaafkan dan move on. Itu semua ada dalam kendali kita. Pilihan-pilihan kecil inilah yang menentukan kita tuh mau jadi orang yang nunggu dunia berubah baru mau senyum, atau orang yang selalu senyum di segala kondisi. Jadi bahagia itu bukan tujuan yang ada jauh di sana. Bahagia itu adalah jalan yang kita pilih hari ini, detik ini, untuk kita tempuh dan kita mulai dari sekarang. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, berilah kami hati yang selalu memilih untuk berbahagia dengan caramu, hati yang selalu bersyukur dan bersabar dalam segala kondisi. Amin. Berilah ketenangan dalam hati kami. Amin. 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 Baik teman-teman, cukup sekian dari aku. Apabila ada salah kata dan perbuatan, aku mohon maaf, dan kepada Allah aku mohon ampun. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.